Kami juga sudah bergabung bersama kami untuk berbicara lebih banyak soal pertandingan pamungkas putaran ketiga Grup C kali ini. Indonesia versus Jepang bersama dengan analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Bung Yuka, apa kabar Bung? Baik, Tifail. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Banyak orang yang berpandangan hari ini kita harus bermain dengan realistis saja. Ya. Tapi kalau menurut Anda kadar realistisnya itu Indonesia yang posisinya dari ranking FIFA 123 tapi ada potensi naik dengan Jepang yang ada di urutan 15 besar, batasannya sampai mana realistis itu? Batasannya kalau mau jujur jangan kalah banyak sih. Kalah banyak tuh gimana tuh maksudnya? Maksudnya skornya jangan banyak-banyak karena kalau seri itu menurut saya sudah kemenangan. Kita bisa imbang kemenangan. Karena kita harus jujur bahwa Jepang walaupun banyak turun dengan mayoritas pemain keduanya, pemain B-nya katakan, tapi Jepang adalah Jepang. Makanya kalau tadi saya dikatakan oleh Bung Harpa bahwa kita dapat 1 poin itu sudah luar biasa, iya itu kalau buat saya bukan luar biasa lagi, itu kemenangan buat kita. Nilainya kemenangan. Tadi Tival bilang soal ranking kita sangat jauh. Mereka ini pasukan yang sudah ngalahin Jerman 2 kali, ngalahin Spanyol juga di Piala Dunia. Jadi ya kita harus bukannya kemudian jadi rendah diri ya, tapi kita harus realistis bagaimana kita mematangkan squad yang sudah ada saat ini, kemudian kita menaikkan level kepercayaan diri dan kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Saya kira itu lebih objektif ya. Jadi jangan muluk-muluk wah kita bisa nih ngalahin Jepang, itu saya kira itu terlalu muluk. Walaupun kemudian ada optimisme dari timnas kita dalam konferensi pers terakhir, baik itu Coach Kluivert maupun juga perwakilan dari pemain kita, ada optimisme untuk bisa menaklukkan itu. Jadi mengukurnya batasan untuk kita bisa all out itu yang bagaimana nih sekarang kalau? Nah, ini selaras nih dengan apa yang ditanyakan Tival nih. Sekarang line up-nya udah keluar nih. Nah. Dari sini kita udah bisa lihat sebenarnya lebih banyak rotasinya. Karena di sini tidak ada nama Rizky Ridho. Rizky Ridho kan memang mengalami cedera ya. Tapi tidak ada nama Yakob Sayuri, kemudian tidak ada nama Egy yang kemarin main starter. Sekarang pemain-pemain yang turunin justru Yance, Beckham malah starter, Mesliger starter, terus Dean James starter. Kecuali 2 pivot kita ya, Tom dan juga Joey Pelupesi. Artinya kan lebih banyak mengedepankan sirkulasi pemain ya, ataupun rotasi pemain. Jadi kayaknya Patrick nih nggak terlalu ambisi sekali ya untuk bisa ngambil poin penuh lah katakan ya. Kalau memang targetnya bisa 1 poin itu bisa diraih itu bagus banget. Jadi penekanannya ke situ sebenarnya. Itu batasnya sebetulnya. Kalau kita mau all out pasti semua pemain utamanya akan turun. Logikanya kan seperti itu kan. Yang faktanya sekarang kan justru lebih mengedepankan rotasi pemainnya. Artinya di samping juga untuk menguji pemain-pemain yang kemarin mungkin kurang dapat jam bermain ya, seperti Beckham gitu sekarang sebagai starter, kemudian Dean James yang bahkan belum sempat main, Mesliger belum sempat main, dimainkan sebagai starter. Saya kira itu salah satu opsinya. Di samping juga dia ingin melihat bagaimana dengan formula baru ini. Karena kan yang terpenting sekarang Patrick ini mendapatkan sebanyak mungkin referensi-referensi anyar tentang pilihan-pilihan skema yang akan dia bisa tawarkan nanti di putaran keempat. Itu yang lebih penting sebenarnya. Makanya rotasi ini saya lihat juga pertimbangannya ke situ. Di samping juga untuk mencegah persoalan nanti akumulasi kartu. Karena sebenarnya dari rotasi yang sudah dilakukan Kluivert dalam skema yang sekarang ini, itu juga masih ada kerawanan ya. Seperti misalnya J.I. itu kan juga terancam akumulasi kalau dia di sini kuning. Tapi dia diturunkan juga sebagai starter. Kevin Dix juga. Itu juga terancam akumulasi juga, tapi diturunkan sebagai starter. Cuman seperti Yakob yang juga kemarin kena kartu kuning diseratkan kali ini. Kemudian Rizky Ridho yang kemarin agak risky ya mengalami hamstring, nggak mau dipaksakan, bahkan dicoret dari squad kali ini. Jadi itu opsi-opsi yang kelihatannya kemudian di-recap jadi sebuah pertimbangan untuk kemudian menghamparkan komposisi yang sekarang. Oke, tapi begini, ada pandangan juga bahwa sebetulnya untuk line up pemain kita itu mending sama aja lah dengan kemarin melawan Tiongkok. Karena kan ya nggak ada beban juga sesungguhnya untuk pertandingan kali ini, untuk pertaruhan posisi kita, ya posisinya udah sama-sama aman masing-masing. Jepang langsung lolos Piala Dunia, kita udah amankan posisi buat putaran keempat. Tapi ada yang berpandangan kalau ngubah line up itu malah akan berisiko untuk posisi kita. Seberapa besar risiko dengan kita sudah melihat line up itu tadi? Tapi jawabnya nanti, kita akan jeda sebentar. Kami akan segera kembali, saudara. Kait dengan menghitung-hitung risiko, karena kan line up sudah dirilis juga melalui akun Timnas Indonesia juga melalui Instagram. Kita juga sudah melihat ada yang berpendapat kayaknya harusnya jangan otak-atik lagi nih. Seharusnya kita pakai line up yang udah dipakai di saat melawan Tiongkok saja. Tapi kan ternyata sudah ada pandangan yang berbeda saat Coach Kluivert melihat analisis pertandingan antara Jepang versus Australia. Arahnya ini mau dibaca kemana? Apakah tidak terlalu risky menurut Anda?
Ya, saya kira Rizky itu bagian dari dari pertimbangan yang sudah dilakukan secara matang oleh pelatih ya. Dan bukannya Patrick tidak ingin kita tampil all out ataupun kita ingin mencuri poin, tapi lebih pada bagaimana menjaga keseimbangan dalam situasi bahwa ada pemain-pemain yang juga perlu dapat jam bermain, dapat menit bermain, dan juga ada pemain-pemain yang juga harus dijaga karena beresiko terkena akumulasi kartu ya. Di laga ini saja Ivar Jenner nggak bisa masuk, Ivar Jenner ya kalau tidak salah yang nggak bisa masuk dalam line up karena dia sudah akumulasi. Dan masih ada juga tadi sempat disebutkan oleh reporter Kompas kayak Kelvin Verdong, kemudian Kevin Dix, J.I. Jazz, bahkan juga Yacob Sayuri itu juga posisinya sudah kartu kuning kartu. Tapi di antara mereka masih ada juga yang dimainkan. Ya seperti J.I. Jazz masih dimainkan. Dan ini menunjukkan bahwa Patrick juga nggak mau dengan pertimbangan bahwa demi menjaga situasi pemain kita aman dari akumulasi, terus kemudian di dalamnya lemah gitu ya. Tetap dipaksakan juga kan seperti J main. Karena memang leader seperti J itu nggak ada gantinya gitu ya. Secara karakter dia memang kan sudah sangat dipercaya dan diyakini betul oleh rekan-rekannya bisa memimpin tim ini, jadi tetap dimainkan. Tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti misalnya memainkan ataupun mencoba Dean James ya ataupun Messi Legers yang secara kualitas kita harus akui individu mereka sangat bagus, value market mereka juga sangat tinggi. Di liga mereka juga main rutin dan reguler. Jadi tidak ada salahnya juga mungkin dalam bayangan Patrick untuk mencoba mereka. Kemudian juga ada perubahan-perubahan yang juga mungkin kita bisa pertimbangan ini sebagai satu kejutan yang coba ditawarkan oleh Coach Patrick ya kepada Jepang dengan mainkan pemain-pemain yang baru ya untuk sebagai starter. Misalnya Beckham Putra, ini kan pertama kali dimain sebagai starter. Terus Yance Sayuri, alih-alih kita berharap Yacob main lagi, tapi karena Yacob udah kena kartu kuning, malah yang dipilih Yance. Jadi starter juga langsung. Ini kan sebuah terobosan-terobosan, artinya taktikal yang coba ditawarkan oleh Coach Patrick. Kita akan lihat saja, kita percaya dulu aja bahwa ini memang sudah dipikirkan masak. Kalau kita dari komunitas supporter ya, memang kita maunya pasti skuad terbaik, best starting 11 terbaik yang kemarin lawan Cina, itu normal, itu wajar. Dan lawan kita sekarang nggak main-main juga kan? Yes, betul. Jadi ya tadi saya sempat ngomong saat offer nih kayaknya sih sedikit agak dilonggarin gitu ya, supaya improvisasi lebih dikedepankan oleh skuad ini untuk melihat sejauh apa dengan komposisi yang benar-benar boleh dibilang ini skuad B lah ya, karena 5 pemain intinya ini absen. Yang maksudnya 5 pemain inti itu yang masih dipertahankan dari pertandingan kemarin ya lawan Cina, selebihnya pemain-pemain yang baru main kali ini sebagai starter. Itu kan artinya ya kita bisa baca gambaran bahwa Coach Patrick melihat bahwa ini bukan laga yang harus all out untuk menurunkan semua pemain best starting 11, tapi ada pertimbangan lain juga di samping untuk menjaga tadi persoalan kemungkinan akumulasi kartu, juga untuk menjaga pemain-pemain yang sudah dibawa dalam tur ini bisa juga mencicipi kesempatan. Toh ini juga kan tidak mempengaruhi kita menang atau kalah atau imbang pun nggak mempengaruhi. Mungkin itu salah satu pertimbangan Coach Patrick merotasi squad ini gitu. Tapi di sisi lain juga begini, Bung. Kita melihat, saya mengutip juga lah pernyataan dari Coach Kluivert saat konferensi pers waktu itu. Dia menganalisis pertandingan Jepang lawan Australia yang saat itu Australia yang berhasil menaklukkan Jepang. Apakah ada peluang sesungguhnya dengan dari pihak Jepang menyatakan bahwa bukan tim utama yang akan diturunkan saat melawan Indonesia hari ini, apakah masih ada celah, masih ada ruang kita untuk memaksimalkan kemampuan dan memanfaatkan situasi? Jawabnya nanti. Tahan dulu, kita jeda sebentar. Kami akan segera kembali.